sesuai dengan yang direncanakan gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih suatu yang baru dari MP3I itu sendiri? Siapa Presiden KM sekarang nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Tizar Wijaksana yang saat ini sebagai Presiden Keluarga Mahasiswa ITB. Kebetulan ya keseharian sebagai mahasiswa jurusan perencanaan wilayah kota ya planologi. Jadi sering terkait dengan bahasan spasial lah gitu ya, kita ngomong distribusi spasial, kita ngomong masalah bagaimana lokasi dan segala macam. Ketika tadi mendengar pembahasan yang ada pada siang hari ini, saya melihat bahwasanya ya ini seperti tadi kata Ibu Yus tadi pertama ya, ini sering sekali kita bicarakan, sering kali kita bahas. Tapi saya kira mungkin ya ini menumpuk hanya mungkin di kota-kota besar atau mungkin di universitas saja gitu. Jadi kalau tadi kata Bu Rinza ini ada gap education gitu ya, sekarang ya gapnya ini memang sangat besar sekali. Ketika kita berbicara tentang mungkin kota atau kabupaten yang masih di Jawa Barat saja gitu, pemahaman tentang inovasi, pemahaman tentang teknologi seperti ini masih sangat kurang sekali. Mungkin bahkan kedepannya bisa diwajibkan lah, mungkin kalau calon kepala daerah harus baca buku Pak Zuhal dulu mungkin ya, supaya benar-benar ngerti lah ya sebenarnya gimana sih membangun bangsa ini gitu. Karena kalau misalnya kita mau terjunnya, kita mau terus ke masyarakat lah. Saya kebetulan karena di jurusan saya sering kali jalan-jalan, sering kali survei, kami pernah datang misalnya ke pedalaman di Tasik gitu kan, atau ke Sragen gitu misalnya di Tasik, ya kita melihat ambang rakyat itu masih sangat sederhana sekali. Padahal kalau misalnya itu ada engineer masuk ke situ, kemudian coba develop suatu pengolahan industri baru, itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan, multiplier effect buat daerah tersebut. Atau ke Sragen juga industri kayunya segala macam. Perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita bisa menyebarkan, menularkan pemikiran-pemikiran yang besar ini kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ya dampaknya, agar kemajuannya bisa dirasakan oleh semua orang. Ya saya pikir gitu aja mungkin. Terima kasih banyak. Ada harapan kita buat anak-anak ITB ke depan ya. Saya pikir karena waktu ya, sorry Bung Daniel, ini karena memang apa namanya para apa namanya di depan udah pada mau jalan juga ya. Di waktu kita ada. Mantap ya. Silakan Pak. Baik, saya singkat saja. Saya tadi senang mendengar salah satu ekonom kita yang di sini ini mengerti sebetulnya masalah utama yang membuat entrepreneurship, innovation, dan teknologi development. Saya sering dengar ekonom itu selalu di atas saja, ya. Dia sudah mengakui bahwa entrepreneurship itu utama. Tadi Yustiari juga mengatakan rekayasa finansial dengan consultant teknologi development. Jadi semuanya sudah mengakui bahwa itu penting. Ya, saya kira kita harus berani masuk ke bidang-bidang itu. Karena apapun bagusnya teknologi advancement, ya, kalau kemudian rekayasa finansial atau masalah financing itu tidak kita pegang, ya kita nggak bisa jualan. Ya. Jadi saya kira itu yang penting. Tadi disampaikan oleh inovasi yang humble versus trik. Ya. Saya Ricky misalnya jelek Pak. Saya selalu melakukan trik-trik untuk saya menjual inovasi seperti tadi yang saya sampaikan dalam buku Retreat Bogor ya, yang kemudian di Pulau Api yang ini secara berbeda. Saya setuju dengan pertanyaan terakhir. MBTI itu sebenarnya singkatan dari Master Plan Perluasan dan Percepatan Infrastruktur. Ya, yang ini another paket lagi ya, yang juga baru sampulnya. Isinya sebetulnya hampir sama. Bahkan kita harus mewaspadai karena di dalamnya ada barang-barang yang karena yang mendevelop adalah proses saat itu yang mestinya trustworthy, ternyata keluar di situ adalah pembuatan pelabuhan besar-besar di Cilamaya. Nah, ini saya kalau sudah mulai begitu kredibilitas sosial di sini saya akan challenge. Ya. Kenapa harus mengeluarkan barang-barang yang mahal seperti itu? Tapi intinya teman-teman, saya di dalam birokrasi ini pun mengalami kesulitan untuk bergerak. Dan sialnya itu lawan-lawan saya atau teman-teman dirjen kereta api, dirjen perhubungan udara, dirjen apa saja itu ya teman lulusan ITB semua. Saya dimusuhin, saya berikan contoh. Ya, saya berikan contoh. Kalau bikin kereta api bandara yang lewat rumahnya orang kaya-kaya di duit, kemudian mana itu fluid, papan indah kampung itu dia butuh 10,7 triliun. Kasihkan dia dibeli infrastruktur, saya bisa selesaikan dengan harga 2 triliun, tapi tidak pakai rutenya
9 tahun. Iya kan? Yang seperti ini adalah apa disebut tricky atau ini apa? Saya kira memang agak tricky. Saya akan mengatakan karena apa? Hal seperti ini harus segera dilaksanakan. Dan saya liable dan dipikir saya membuat. Sekarang saya buktikan jalan tol di Bali itu bisa saya menangkan. Dan sebentar lagi semuanya akan saya mainkan seperti itu. Saya nggak tahu apakah harus seperti karena ada hambatan birokrasi bukan lain. Dan delivery system birokrasi ini tidak akan berhasil diselesaikan oleh satu kabinet ini. Katanya ada reformasi birokrasi, Mas. Reformasi birokrasi, saya adalah advok dari 300 eselon 1. Saya masuk di dalam 6 orang yang diminta untuk menjadi quality assurance untuk reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang dikerjakan oleh Menpan sekarang ini lebih fokus pada remunerasi, tingkatan remunerasi. Perbaikan delivery systemnya. Bisa nggak di-bypass oleh sikap model lain? Tidak bisa, karena yang punya kuasa terhadap reformasi birokrasi ini ketuanya adalah Menpan. Tapi nggak apa-apa, kita nggak bisa semuanya main sikat malah nggak jalan. Tapi Pak ini Pak. Kabinet selanjutnya nggak usah ada Menpan. Oh, aku saya kasih contoh ya. Karena sikap saya seperti ini, saya itu dipecat oleh 3 PPU. Iya. Dan 3 itu jadi susah banget thinking dengan sistem yang hancur itu. Ini seperti sekarang lah, siapa-siapa yang ditangkap di apa? Pakai bank untuk jasa konstruksi ya. Itu semuanya itu ada JP yang ditangkap. Dan mereka mengatakan bisa, aku harus menjalankan pekerjaan saya sih. Kenapa? Mana ada sih kementerian atau badan-badan pemerintah daerah yang saya mendapatkan pekerjaan tanpa memberikan feedback pada mereka. Ya kan gitu. Tapi manusianya kan takut anak tinggi gitu ya. Dulu waktu anak ITK dulu gak ditangkap ya. Saya bilang gini, gimana bisa ketangkap anak ITS itu? Feedbacknya gak pernah dikasihin. Masuk sebelum katanya mau jalan, nanti teman-teman Masuk ini kan dulu pembuat buku putih, bekas salah satu ketua Dewan Masuk ITB. Jadi wataknya itu nggak berubah. Jadi teman-teman meskipun beliau sekarang deputi Menteri BUMN yang membawai 64 BUMN strategis ya, itu teman-teman bebas mengakses beliau. Ya biasa sore-sore dia buka waktu kalau mau datang ya silakan ya Masuk ya. Ada masalah kalau mau di-rate dari 84 ada Yani yang biasa suka nongkrong di sana juga. Terima kasih buat Masuk, mungkin ada ini lagi agenda di luar, tepuk tangan buat Masuk. Gini, sebelum beliau pergi, saya mau memberi sedikit masukan supaya beliau tidak dipecat keempat kalinya. Karena beliau birokrasi, jadi terikat dengan aturan-aturan dan pakem-pakem yang sudah di-establish. Nah, kebetulan KIN ini, Komite Inovasi Nasional, dibentuk oleh Presiden untuk berpikir out of the box. Jadi tidak perlu segan-segan menyampaikan masukan yang sebetulnya bisa disampaikan kepada beliau, bisa sampaikan pada kami, dan kami akan menyampaikan langsung kepada Presiden asalkan masukan itu bisa memperbaiki jadi jangan orang-orang seperti begini nanti diposasi semua kita berapa repot. Nah, oleh karena itu masukan-masukan yang saya terima tadi, saya juga harus meninggalkan ini sangat bermanfaat dan akan kita pertimbangkan baik dalam kapasitas saya sebagai Komite Inovasi Nasional maupun dalam kemampuan saya sebagai penulis untuk memasukkan aspek-aspek yang belum tercakup dengan baik di dalam buku saya. Saya hanya sedikit saja akan memberi komentar. Misalnya komentar dari Pak Ahmad ya, itu masukan yang baik sekali. Beliau melihat dari sisi seorang ekonom bahwa teknologi itu harus dikaitkan agar memutar roda ekonomi dengan dasar-dasar perekonomian masyarakat. Yang di Indonesia itu adalah
bioteknologi untuk memperbaiki pupuk di masa pertanian. Bagaimana UKM di Sidoarjo kita beri IT untuk meningkatkan produktivitas dia dan bisa masuk ke pasar global. Bagaimana industri kreatif kita di Bandung bisa bersaing di Milan dengan faktual batik. Jadi hal-hal itu yang mendapat perhatian dan itu sudah kami singgung sedikit, namun di dalam perkembangannya nanti akan kita lebih tekankan sama-sama. Yang kedua dari Bu Yustiadi itu human capital. Secara eksplisit memang masalah gayus tidak dilaksanakan. Kita belum ada waktu saya menulisnya belum ada. Tapi kita di situ menekankan bahwa Indonesia itu bukanlah sesuatu sains teknologi yang stay low. Ya di teh botolnya sostro itu sains teknologinya mungkin sedikit, tetapi di human capital dan di intellectual asetnya itu yang bagaimana dia menggunakan knowledge, bagaimana dia merekayasa sehingga dia bisa bersaing dengan Coca-Cola. Nah, itu human capital. Di samping itu juga saya menyarankan di dalam buku ini sebagian dari GDP yang kita peroleh itu harus kita feedbackkan untuk kepenguatan human capital dan social capital. Seperti tadi diharapkan. Oleh karena itu di dalam innovation sebetulnya kita mengoptimize 3 competitive advantage yang kita punya. Pertama, comparative advantage seperti beberapa saran tadi, kekayaan budaya kita dan sebagainya, resources kita. Kedua, competitive advantage, dan ketiga, culture advantage kita. Karena budaya kita itu unggul. Di dalam buku saya pertama, pinisi itu bisa berlayar sampai ke keris kita itu metaloginya itu tertinggi teknologinya. Nah itu harus banyak kita ungkapkan. Jadi saya sudah menjawab itu. Kemudian penguasaan aset nasional tadi. Memang secara eksplisit saya karena tidak mengatakan finansial tidak, tetapi saya menekankan pentingnya intangible asset, aset-aset yang tidak nampak di dalam membangun inovasi. Kemudian juga tadi disebut MP3E sudah disebut. Di situ kami dari Komite Inovasi Nasional mengatakan ada besar-besaran investasi di 6 koridor ekonomi dan connectivity, termasuk transportasi dan sebagainya. Ada 200 billion US dollar yang akan terlibat. Dan itu kalau tidak dimasuki dengan inovasi, maka itu hanya sebagai daftar proyek-proyek besar yang akan dinikmati